Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika mahasiswa baru atau siswa kelas 3 SMA memasuki bangku perkuliahan, banyak yang mengalami istilah salah jurusan. Nah, ini menjadi pertanyaan kok bisa memilih jurusan yang salah, sedangkan yang memilih jurusan tersebut itu adalah diri kita sendiri. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan sedikit berdiskusi atau membahas terkait bagaimana memilih jurusan yang tepat. Memilih jurusan perkuliahan itu sangat penting ya bagi kita, karena ini menentukan bagaimana masa depan, bagaimana dunia kerja yang akan kita tempuh. Nah, kebanyakan yang dialami oleh siswa-siswa SMA itu mengalami dilema, termasuk saya waktu itu ketika saya memilih jurusan perkuliahan juga dilema. Mau milih jurusan apa, dikarenakan ini menentukan bagaimana masa depan saya dan juga bagaimana dunia kerja yang akan saya ambil nantinya. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika mahasiswa baru atau siswa kelas 3 SMA memasuki bangku perkuliahan, banyak yang mengalami istilah salah jurusan. Nah, ini menjadi pertanyaan kok bisa memilih jurusan yang salah, sedangkan yang memilih jurusan tersebut itu adalah diri kita sendiri. Untuk itulah, kali ini kita akan sedikit berbagi, saya akan sedikit berbagi tips kepada teman-teman adik-adik SMA yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menuju bangku perkuliahan tentang bagaimana memilih jurusan yang tepat untuk diri kalian. Oke, ada 3 tips yang akan saya bagikan dalam bagaimana kita memilih jurusan di perkuliahan nanti. Tips yang pertama, pilihlah jurusan yang sesuai dengan keahlian kalian. Seandainya kalian memang ahli di bidang matematika, di sini kita bisa melihat bahwa nilai matematika kalian tinggi, atau ketika kalian belajar matematika, kalian memiliki nilai rata-rata, kemampuan di atas rata-rata daripada teman-teman yang lain. Artinya kalian di sini memiliki kemampuan matematika yang lebih. Nah, ini merupakan salah satu opsi yang bisa kalian ambil untuk memilih jurusan. Begitupun seandainya kalau kalian ahli di bidang yang lain, biologi ataupun sosial, maka salah satu opsi yang bisa kita ambil adalah memilih jurusan yang sesuai dengan keahlian kita. Tips yang kedua, pilihlah jurusan yang kita senangi. Kalau seandainya kita tidak menemukan keahlian kita di beberapa mata pelajaran, paling tidak kita memilih jurusan yang bidang keilmuan atau mata pelajaran tersebut itu kita senangi. Contoh, kita tidak ahli di bidang matematika tadi, tetapi kita senang dengan matematika, itu tidak menjadi masalah untuk kita mengambil jurusan tersebut. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita memilih jurusan yang kita tidak senangi, maka akan menjadi beban selama perkuliahan yang kita ambil. Tetapi sebaliknya, walaupun kita tidak ahli di bidang tersebut, melainkan kita menyenangi mata pelajaran tersebut atau keilmuan tersebut, itu akan membuat kita semangat dan terus berusaha bagaimana untuk memahami keilmuan-keilmuan yang kita pelajari itu. Tips yang ketiga, pilihlah jurusan yang sesuai dengan cita-cita kalian. Kalau cita-cita kalian tidak sesuai dengan jurusan yang kalian ambil, maka ini akan menjadi bertabrakan. Kalau seandainya contoh kalian ingin menjadi seorang guru, tetapi kalian mengambil jurusan pertanian, maka ini akan tidak cocok untuk kalian. Sehingga kalian akan kebingungan nanti jalan ataupun rencana kalian tadi adalah ingin menjadi guru, tetapi kalian mengambil jurusan pertanian, ini sangat tidak cocok gitu. Atau seandainya kalian ingin menjadi seorang akuntan, tetapi kalian mengambil jurusan manajemen, walaupun ini hampir mirip tetapi sangat tidak sesuai. Maka pilihlah jurusan yang sesuai dengan cita-cita kalian. Kalau kalian ingin menjadi seorang akuntan yang profesional, maka ambil akuntansi. Kalau kalian ingin menjadi seorang guru, maka ambillah keguruan. Kalau kalian ingin menjadi seorang developer ataupun pengembangan IT, teknologi dan lain sebagainya, ambillah jurusan di bidang IT. Selain itu, dalam memilih jurusan, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal dengan cara mengeksplor jurusan yang ingin kita ambil. Jadi sebelum kita memutuskan, walaupun kita sudah memiliki
rencana mau ngambil jurusan A, tapi kita belum memutuskan atau belum memilih. Terlebih dahulu kita harus eksplor terkait jurusan tersebut. Pertama, yang harus kita eksplor adalah bagaimana kuliahnya. Hal ini bertujuan agar supaya ketika kita masuk kuliah, tidak kaget atau tidak sesuai ekspektasi kita. Contohnya, kita adalah orang yang tidak senang dengan aktivitas di lapangan, panas-panasan, terus berjalan jauh, terus kita mengambil jurusan kehutanan, yang dalam ekspektasi kita ya kuliah itu di ruangan. Tetapi padahal kuliah di bidang keilmuan kehutanan itu lebih banyak di lapangan, menelusuri hutan, mengenal pohon-pohon dan lain sebagainya. Sehingga di sini tidak sesuai ekspektasi kita. Maka untuk itu terlebih dahulu ketika kita memutuskan mau mengambil jurusan apa, kita harus eksplor terlebih dahulu bagaimana perkuliahan di jurusan tersebut. Hal yang kedua yang harus kita pertimbangkan adalah berkenaan dengan biaya perkuliahan. Tentu kita harus tahu, atau paling tidak kita memiliki gambaran kuliah di jurusan yang mau kita ambil itu menghabiskan biaya yang berapa besar, gitu ya. Walaupun kita sudah ditetapkan saat ini kebijakan yang namanya uang kuliah tunggal, tetapi ketika teman-teman atau ketika kita masuk ke dalam bangku perkuliahan akan ada agenda-agenda lain yang itu di luar dari tanggungan UKT tadi. Maka kita perlu tahu terlebih dahulu terkait gambaran berapa biaya yang akan kita habiskan selama perkuliahan di jurusan tersebut, agar kita bisa menyiapkan biaya yang kita butuhkan, baik itu sebelum memulai perkuliahan ataupun di dalam perkuliahan itu berlangsung, sehingga kita tidak berhenti di tengah. Yang terakhir, ini yang sangat penting bagi saya, sebelum kita memutuskan mengambil jurusan apa, kita harus tahu terlebih dahulu jurusan yang kita ambil ini muaranya atau alur kerjanya nanti kemana saja. Nah, itu lebih bagus kita mengeksplornya lebih awal sebelum kita masuk ke bangku perkuliahan, agar kita tahu jurusan yang kita ambil ini bisa membawa kita kerja A, B, C, dan D. Daripada ketika kita sudah masuk ke bangku perkuliahan, memulai perkuliahan, kita baru eksplor, setelah ini saya mau kemana, maka teman-teman akan kesulitan nanti. Tahu-taunya jurusan yang diambil itu memiliki sedikit lowongan pekerjaan, dan ini sangat berdampak kepada karir, gitu ya. Maka untuk itu kita harus terlebih dahulu mengeksplor, mencari tahu jurusan yang kita ambil itu, alur kerja, muara kerjanya itu kemana saja. Lebih baik kita mencari jurusan yang itu memiliki peluang kerja yang besar di 5 tahun, 10 tahun, ataupun di atas 10 tahun yang akan datang. Cara kita explore itu bisa melalui internet, ataupun juga bisa bertanya kepada senior-senior, kenalan-kenalan yang sudah pernah atau sedang menjalani perkuliahan di jurusan tersebut. Itulah tips dari saya terkait bagaimana memilih jurusan yang tepat, agar supaya kita tidak salah jurusan sebagaimana istilah-istilah yang sering sekali berkembang di kalangan mahasiswa-mahasiswa baru. Semoga sukses, tentukan masa depan kalian dari sekarang dengan memilih jurusan yang tepat untuk diri kalian.